Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita, Allah telah memberikan hidayah kepada kita pada sore hari ini dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, pada kajian malam hari ini masih meneruskan kajian pagi tadi di Hasanuddin Majdi. Kita berbicara tentang 3 generasi terbaik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat pun tidak ada yang bisa lebih baik daripada 3 generasi itu. Siapa 3 generasi yang terbaik itu? Nabi sampaikan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik adalah yang hidup pada zamanku, kata Nabi. Ini generasi pertama. Manusia yang terbaik, Nabi mengatakan, orang yang hidup pada zamanku. Kita sudah bisa mengetahui siapa yang hidup di zaman Nabi adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang kedua, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang terbaik yang berikutnya, orang yang mengikuti ajaran generasi pertama, belajar kepada generasi pertama. Generasi pertama, generasi sahabat. Generasi yang kedua adalah generasi tabi'in, pengikut sahabat. Maka dikatakan tabi'in itu pengikut sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini generasi yang masih mendapat jaminan dari Rasulullah SAW. Kemudian generasi yang ketiga yang masih dijamin Nabi adalah tabi'ut tabi'in.
walladzina yalunahum. Manusia yang paling baik hidup pada zamanku dan zaman setelah itu dan zaman setelah itu. Nabi menunjuk 3 zaman, 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Pada kajian kita malam ini, kita berbicara sekitar 3 generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita harus membicarakan 3 generasi itu? Karena mereka mendapat jaminan dari Nabi dalam urusan beragama, dalam urusan berakidah, dalam urusan beribadah. Ini generasi-generasi terbaik yang mencontoh kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Paling tidak kita yang hidup pada zaman ini, kita harus siap mengikuti ajaran 3 generasi ini. Dan yang menyampaikan itu Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari generasi sahabat, dari kaum muhajirin, dan orang-orang yang pertama masuk Islam generasi sahabat dari kaum Ansor, dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi itu dengan baik. Generasi siapa? Mudah-mudahan termasuk generasi kita. Apabila generasi kita menjadi generasi yang mengikuti generasi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka dijamin akan mendapat kebaikan seperti apa yang mereka terima pada generasi yang baik itu. Apa yang mereka terima pada ayat 100 At-Taubah dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang pilihan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka tujuan fokus kita untuk mencari agar Allah itu ridho kepada kita. Dan sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, manil tamasa fi ridallah bisuftin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Siapa yang dalam tujuan hidupnya ridho Allah Ta'ala, sekalipun dia dibenci oleh manusia, maka Allah tetap meridhoinya, dan satu saat Allah akan membuat orang yang membencinya itu meridhoinya. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa yang tujuan hidupnya keridhaan Allah yang dicari, sekalipun manusia akan suka, maka Allah akan meridhoinya, dan Allah akan buat manusia yang tidak suka itu satu saat akan suka kepadanya. Apa yang sulit bagi Allah Ta'ala? Doa Nabi, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba atas agama. Tidak sulit bagi Allah membuat orang yang hari ini dibenci, besok dicintai. Orang yang besok hari ini dicintai, besok dibenci. Dan ukurannya itu ukuran Allah Ta'ala. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kemungkinan mungkin sekali orang yang engkau benci hari ini padahal itu lebih baik bagimu. Untuk masa depan kita tidak bisa menatap lebih daripada 2 mata kita. Yang mampu menatap masa depan itu hanya Allah Ta'ala. Maka Allah katakan hati-hati dalam mencintai dan hati-hati dalam membenci. Mungkin orang yang kau benci hari ini itu baik bagimu pada suatu saat. Dan mungkin orang yang kau cintai hari ini bisa buruk bagimu, kata Allah Ta'ala. Artinya tetap sebagai seorang muslim, patokan kehidupan adalah
cinta kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manilta masa firidun nas, siapa yang berharap dalam kehidupannya keridhaan manusia, yang penting orang ketujuh, orang banyak senang, bisuktillah, padahal dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang penting orang senang, tapi yang dilakukan yang dibenci oleh Allah. Sakhitallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Allah benci kepadanya dan Allah akan buat yang senang yang banyak itu nanti akan membencinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini mengatur tentang ukuran tujuan hidup kita. Dalam hidup kita yang lebih kita utamakan apa? Kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila? Karena apa Nabi Ibrahim sehingga Allah memilihnya sebagai kekasih? Al-Quran menyebutkan Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim kekasih Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Aku mengutamakan dengan Allah dan mengesampingkan yang lain. Yang dituju pertama adalah Allah Ta'ala. Sesuatu yang membuat Allah senang, sesuatu yang membuat Allah suka, maka Allah akan suka. Manakala manusia mengutamakan apa yang membuat Allah senang. Kita hari ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW 3 generasi terbaik dalam hadis sahih. Sebagai seorang muslim, ukuran kita, karena 3 generasi itu kebaikannya bukan dari sains dan teknologi, bukan dari berbagai macam, tapi ukuran kebaikan 3 generasi ini adalah dalam beragama. Keistiqomahannya dalam memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka menjadi seorang muslim kita harus merujuk kepada 3 generasi ini. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Yang ketiganya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, kapan berakhir generasi sahabat itu? Generasi sahabat berakhir 110 Hijriah. Abu Tufail Amir bin Wasilah, seorang sahabat muhajirin. Abu Kilabah Abdullah bin Zaid, seorang sahabat muhajirin. Ini deretan sahabat yang terakhir wafat. Amir bin Wasilah dari kaum muhajirin wafat tahun 110 Hijriah. Abdullah bin Zaid kaum muhajirin wafat tahun 104 Hijriah. Habis sahabat setelah itu tidak ada lagi. Adapun dari kaum Ansor, Sahal bin Sa'ad al-Ansari wafat pada tahun 99 Hijriah. Jadi dari tahun 99 Hijriah sahabat Ansor sudah habis. Ansor hari ini Pak bukan sahabat Nabi itu. Bukan sahabat Nabi. Nah dijamin tuh Ansor yang sahabat Nabi. Ansor yang sahabat Nabi. Ansor orang Madinah yang membuka hatinya dengan penuh kebahagiaan atas datangnya saudaranya dari Makkah. Sekalipun nang datang nih jangan sepupu sekali, sepupu 10 kali kadada. Bujur-bujur kadada kaitan keluarga. Ujar pakaian bahari kadada kancur jadi yang maunya. Kadada tak kait sama sekali. Mereka Ansor menerima muhajirin dengan apa? Dengan penuh ketulusan hati. Dengan penuh ketulusan hati. Jadi 110 terakhir sahabat Nabi wafat. Kadada lagi sahabat. Berarti sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah,
tahun ke-11 Hijriah. Sahabat terakhir wafat tahun 110 Hijriah. Artinya sepeninggal Nabi itu 99 tahun sahabat itu masih ada. Sahabat Nabi itu masih ada dalam kehidupan. Jamaah sekalian rahimakumullah, betul-betul zaman ini zaman yang terbaik, Pak. Zaman ini zaman yang luar biasa. Zaman para sahabat itu menerima langsung berita indah dari Nabi Muhammad SAW. Apa berita indahnya, berita baiknya? 10 sahabatku masuk surga. Nabi menyebut nama satu persatu ke 10-nya. Bayangkan yang 10 ini masih hidup pada saat itu. Sukacita, gembiranya luar biasa. Karena yang mengumumkan itu Nabi. Satu kepastian yang pasti akan terjadi. Beda pada saat pengumumnya hari ini. Pasukanku, rombonganku semuanya akan masuk surga. Belum tentu. Jangan terlena. Kita tetap waspada dengan amal ibadah yang kuat. Nasab, keturunan, persahabatan, kesukuan sama sekali tidak pernah membela kita. Sama sekali tidak pernah membela. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, berikan peringatan keluargamu yang dekat. Berikan peringatan. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengingatkan keluarga. Kenapa? Agar jangan menjual-jual atas nama Rasulullah SAW. Secepatnya Nabi mengumpul seluruh keluarganya. Setelah keluarganya terkumpul, siapa yang Nabi panggil pertama? Ya ma'syara Quraisyin, ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, jagalah diri kalian, beribadah yang banyaklah kalian. Aku kada mampu menolongmu nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa Nabi menunjuk kepada Quraisy? Karena Nabi dilahirkan dari suku Quraisy. Mulai bahari sampai hari ini banyak yang masih menjual-jual kesukuan. Banyak yang masih menjual-jual kabilah. Itu tahu kada? Salah satu wali kota di Jakarta itu orang Banjar. Padahal kita kada pernah mendapatkan orangnya. Kada pernah berdapat. Artinya ada rasa bangga, ada rasa bahagia. Nabi melarang sesuatu suku dengan Rasul tetap jangan pernah meninggalkan ibadah. Sama pada suku Quraisy, aku ada mampu membela, membantu kalian. Wa ya bani Abdi Manafin, inni la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai bani Abdi Manaf, anak cucu Abdi Manaf, aku tidak mampu menolongmu. Nanti pada hari kiamat sudah menyasar nih ke keluarga. Abdul Manaf itu kan abah oleh datu Nabi, ayah Nabi Abdullah, ayah Nabi Abdul Muttalib, datu Nabi Hashim. Abdul Manaf itu abahnya Hashim. Apa sebutannya di atas datu? Yang menandakan ada bermasalah, abahnya datu. Karena tiap daerah itu beda-beda. Di atas Abdul Manaf ada Kusai. Apa sebutannya? Kainnya datu. Di atas Kusai ada Kilab. Apa sebutannya? Ya datunya datu. Tidak ada masalah. Jadi, wahai anak cucu Abdul Manaf, aku tidak mampu menolongmu nanti pada hari kiamat. Kemudian Nabi menunjuk pribadi yang ada di hadapannya. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, anak kaiku, Abbas pamanku, inilah ughniya anka minallahi syai'a. Paman, aku tidak mampu menolongmu nanti di hadapan Allah Ta'ala. Masing-masing membawa apa yang dia lakukan di dunia dan masing-masing bertanggung jawab. Nabi memanggil lagi kepada bibinya,
saudara ayahnya yang wanita, ya Sofiyah, ammati Rasulillah, wahai Sofiyah, bibiku, acilku, aku tidak mampu menolongmu, hai bibi, nanti di hadapan Allah Ta'ala. Terakhir Nabi menyampaikan, dan kita rasa gemetar, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, fa inilah ughni'aki min Allahi syai'a. Fatimah anakku, ambil hartaku jika kamu mau, tapi di urusan di akhirat nak, masing-masing kita akan bertanggung jawab. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Pak. Kalau kita melihat hadis sahih ini, apa yang kita bisa jual? Kenapa kada mencium tanganku? Aku ini keturunan ke-39, pemain. Mau ke 39, mau ke 29. Nasab sama sekali tidak mempercepat masuk surga. Nasab sama sekali tidak mempercepat diijabahnya doa. Semua kedudukan sama di sisi Allah Ta'ala. Sampai Nabi katakan, jika Fatimah anakku mencuri, maka akan kupotong tangannya. Mencuri kan batas tertentu akan dipotong tangan dalam hukum Islam. Asy-syariq wa syariqah, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Sebenarnya menurut hukum Islam tuh, koruptor tuh kada nambah tangannya lagi. Pencuri, dan yang dicurinya itu lebih daripada batas. Potong tangan. Jika Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Artinya nasab itu sama sekali tidak memberikan sesuatu yang lebih. Apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, orang awam diwajibkan sholat 5 waktu, sama dengan zuriat Nabi, anak Nabi, cucu Nabi juga wajib sholat 5 waktu. Apabila berzina kepada orang umum diharamkan, sama kepada anak cucu Nabi diharamkan. Apabila minum minuman keras diharamkan, seluruhnya diharamkan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tapi ada di antara zuriat Nabi yang menjadi sahabat Nabi, dan ada di antara keluarga Nabi yang tidak menjadi sahabat Nabi. Karena persyaratan sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, walau marratan wahidatan, sekalipun sekali aja seumur hidup pertemuan Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, kemudian dia mati dengan agama yang diterimanya dari Nabi Muhammad SAW. Maksudnya mati dalam keadaan Islam. Pertemuan ini sekali seumur hidup lawan Nabi, beriman, mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Bismillah. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah habisnya para sahabat, maka berganti generasi kedua, generasi tabi'in, pengikut-pengikut sahabat yang berguru kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi tabi'in belum pernah berguru kepada Nabi karena tidak bertemu dengan Nabi. Terlepas dari mereka hidup pada zaman Nabi, ada ulama tabi'in yang hidup pada zaman Nabi, sesepuh tabi'in lagi, orang Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia datang menemui Nabi dan Nabi tidak ada di rumahnya. Dia hanya ingin menyatakan bahwa dia sahabat Nabi, dia beriman kepada Nabi, tapi belum bertemu dengan Nabi. Sampai akhir hayat meninggalnya, Uwais Al-Qarni tidak bertemu Nabi, padahal hidupnya zaman Nabi. Maka dia bukan sahabat. Ini tetuha tabi'in. Ada lagi pula warga Nabi yang bukan sahabat Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu memerintah Nabi, dan sanak sabapak lawan ayah Nabi. Abu Lahab itu lahir dari ibu yang lain daripada ayah Nabi yang bernama Abdullah. Abu Lahab ini pedang sanak lawan ayah Nabi, tapi bukan sahabat Nabi. Justru dia yang menyumpahi Nabi pada saat Nabi mengumpulkan seluruh keluarganya. Nabi ada ingin yang disampaikan waktu pertama Islam datang.
Orang-orang Quraisy berbondong-bondong datang. Karena apabila Nabi yang mengundang, pasti ada berita-berita yang kada baik. Diundang Nabi, semua percaya dengan Nabi. Pada saat semua terkumpul, Nabi menyampaikan, Allah telah menunjukku sebagai Rasul yang terakhir. Kalian beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, maka Allah akan menjanjikan surga dengan kalian. Jika kalian ingkar, maka dahsyatnya siksa Allah akan menunggu kalian. Semua tertegun, semua terdiam. Abu Lahab berdiri, paman Nabi tadi. Tabbatlah ya Muhammad, alihadza jama'tan. Celaka engkau ini wahai Muhammad, kau kumpulkan kami di sini hanya engkau ingin menyampaikan bahwa engkau seorang rasul. Kami tidak menerima apa yang kamu katakan. Padahal memerintah lain sahabat Nabi. Jadi apabila tidak beriman, maka bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang beriman itu sekalipun kulitnya hitam, pekerjaan tiap hari budak hamba sahaya, jika tidak dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kada merdeka itu Bilal bin Rabah. Abu Bakar memerdekakannya dengan harga yang luar biasa mahalnya. Dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tapi Bilal menjadi sahabat Nabi karena dia di antara budak hamba sahaya yang masuk Islam pertama kali dari golongan budak. Bilal masuk Islam. Masuk Islamnya sembunyi-sembunyi daripada tuannya yang bernama Sumayyah. Akhirnya tuannya tahu, maka disiksa. Dibaringkan di padang pasir yang panas, ditindih dengan batu besar di dadanya, dipaksa. Bilal, tinggalkan Muhammad, tinggalkan Islam. Bilal hanya menjawab, ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Jangan utak lagi keyakinanku, karena aku yakin dengan keesaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jamaah sekalian, sekalipun budak, sekalipun hamba sahaya, dan Nabi memuliakan Bilal dengan mengangkatnya sebagai muadzin yang waktu itu kada ada azan. Bilal diangkat sebagai muadzin, tukang azannya Rasulullah SAW, karena Bilal memiliki suara yang merdu, bacaan yang fasih. Di waktu Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, seolah-olah orang Makkah kada percaya bahwa Bilal itu muadzin. Nabi menyuruhnya naik ke atas Baitullah. Kemudian setelah naik ke atas Baitullah, kumandangkan azan. Maka Bilal mulai mengumandangkan azan dengan suaranya yang luar biasa. Sekelompok orang-orang Makkah yang tidak beriman, maka dia berkata, pantaskah gagak hitam itu naik ke atas Baitullah? Dia melecehkan luar biasa. Bilal dikatakan gagak hitam, dikatakan seperti seekor burung. Orang hitam seperti itu tidak pantas naik ke atas Baitullah, mengumandangkan azan. Belum lagi Nabi menjawab pertanyaan itu, turun ayat Allah yang mengatakan, kami menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Ta'ala, semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jangan melihat kepada warna kulit, jangan melihat kepada keturunan siapa. Surga tidak pernah memilih kulit hitam dan kulit putih. Hanya di dunia saja kesenjangan itu terjadi. Tapi di surga tidak pernah dipilih dengan kulit hitam, kulit putihnya berdahulu masuk surga, kulit hitamnya belakangan, tidak. Kulit hitam, kulit putih sama mendapat kebahagiaan yang sama. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian generasi kedua, generasi yang belajar kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kalangan ulama tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyab, seorang ulama hadis. Tatuha tabi'in Uwais al-Qarni,
Kemudian ulama tabi'in, Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari, Abu Muslim al-Hawlani, Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah itu termasuk golongan tabi'in karena dia pernah berguru kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas. Abu Ja'far al-Madani, tabi'in. Hasan al-Basri, tabi'in. Imam Hasan al-Basri lahir tahun 21 Hijriah, 10 tahun setelah Nabi wafat baru beliau lahir. Sekalipun beliau lahir dari seorang budak perempuan, tapi Allah memberikan kemuliaan itu karena pernah melihat kepada anak siapa dan keturunan apa. Dan Hasanul Basri diasuh oleh istri Nabi yang bernama Ummi Salamah. Ini tokoh tabi'in yang ucapannya, tulisannya sampai kepada kita hari ini, dan dijamin keselamatan manakala kita berpanutan, berpegangan kepada apa yang beliau tinggalkan. Ini bujur-bujur orang-orang ahli sunnah, ahli dalam melaksanakan apa yang Nabi sampaikan. Urwah bin Zubair, seorang ulama besar tabi'in. Nafi' al-Madani, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang ke-5. Sejarah menulis khalifah itu ada 4 kan? Ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian dalam jenjang waktu cukup lama lahir pecucuan dari Umar bin Khattab yang namanya Umar bin Abdul Aziz, yang menoreh sejarah yang sangat baik dalam kepemimpinannya dan keulamaannya. Jadi pemimpin kurang lebih 2 tahun, ada sampai 3 tahun. Tapi sejarah mencatat keadilannya dan kesuksesannya. Ini sederet-sederet ulama tabi'in yang hampir semua daripada ulama-ulama yang kita sebutkan memiliki tulisan-tulisan kitab-kitab yang ditinggalkan kepada kita, yang semuanya berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena gurunya adalah sahabat Nabi. Gurunya adalah sahabat Nabi. Seperti Imam Abu Hanifah berguru kepada Ibnu Abbas, seorang cendekiawan Muslim yang cukup lama hidup sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, setelah para tabi'in, maka generasi ketiga murid-murid para tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Siapa di antara ulama tabi'ut tabi'in? Sufyan As-Sawri, Imam Sufyan As-Sawri, ulama tabi'ut tabi'in. Siapa lagi di antara ulama tabi'ut tabi'in? Imam Malik, Anas bin Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama tabi'ut tabi'in. Generasi ketiga. Generasi kedua Imam Abu Hanifah, sempat belajar kepada sahabat. Generasi ketiga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan ibn Uyainah. Generasi ketiga Imam Al-Auza'i. Generasi ketiga yang menulis berbagai macam kitab yang sunnah yang diajarkan kepada kita. Waqi' bin Zarrah, guru daripada Imam Waqi' bin Zarrah, seorang ulama tabi'in, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Yahya bin Sa'id, ulama hadis. Ini ulama tabi'ut tabi'in. Bapak-bapak, kenapa kita membahas 3 generasi ini? Sebagai seorang muslim, mari kita kembali kepada ajaran yang mereka ajarkan. Karena Islam pada periode-periode mereka tidak ada sesuatu yang baru dalam segala bentuk amal dan ibadah dan akidah. Murni, steril dari segala macam. Dan Nabi mengatakan 3 ini yang terbaik. Lucu manakala orang hidup pada zaman sekarang, di tengah kaburnya hari ini ajaran-ajaran Islam berbaur dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Banyak yang berkata Islam hari ini yang terbaik. Bahkan mereka mengatakan Islam Indonesia yang terbaik.
Jamaah sekalian, kalau kita melihat Islam hari ini dimodifikasi habis-habisan. Jika sebuah motor itu campur aduk, lampunya Vespa 6 bulat tuh, badannya Honda 70, tangkinya gue campur-campur. Karena kalau lagi tahu nang mana nang aslinya. Lamun wadai, mun wadai, ulun tahu wadai. Karena roh abah bahari bawarung sedit. Jadi bisa boleh wadai. Ulun lihati kolak pisang, pisangnya potong-potong, jelas. Pisang goreng kayak itu juga dibelah dua, jelas. Apalagi roti pisang, di atasnya ada pisangnya. Pais pisang, ada pisangnya lagi mencungul di dalam. Lamun kada berpisang, pais walau berarti. Tapi pian mencari pisangnya, nangaran gendang ramas tuh kada kawan cari pisangnya. Jadi jerulun Islam akhir zamannya kayak gendang ramas. Pisang no masak-masak itu dikacak dengan tepung. Kemudian dikacak dengan tepung, digoreng. Campuri gula, campuri santan, saling nyamanan. Tapi igutnya mana lagi? Pisangnya kan ada lagi. Ditakuni gendang ramas di bahannya apa? Pisang. Ini Islam. Tapi bukan bahagian daripada Islam. Islam sudah dicampur aduk. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang diselamatkan, orang yang aman dari azab neraka adalah allazina lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman. Kezoliman itu apa? Kemusyrikan. Kezoliman itu apa? Satu budaya amal ibadah yang di luar Islam digabungkan dengan Islam. Ada sedikit hari ini kita peninggal-peninggal jahiliyah yang masih lengket dalam kehidupan umat Islam. Masih lengket dalam kehidupan umat Islam. Kajian pagi tadi ulun di Masjid Al-Haq ibu-ibu. Ada seseorang yang bertanya, ibu-ibu senang bila ibu itu ibu-ibu bertakun tuh asli asli takunannya tuh nyebujur kan tahu. Ada yang kadang-kadang tahu aja, tapi hendak menyerempet nang sebelah lalu ditakunakan. Minta jelaskan jadinya karena nang di sebelah itu kadang-kadang tuh tapi baik juga tuh. Ujar ibu-ibu, Ustaz, di mana dasarnya mandi-mandi 7 bulanan? Karena Sidin memiliki anak yang sudah naik 7 hamilnya. Dalam keluarga berbeda. Keluarga yang bini kada dua memandian, mandi seorang aja. Keluarga yang laki harus mandi-mandi secara resmi. Ini bu hampir kabur pak. Budaya mandi-mandi ini jelas 100% peninggalan agama Hindu. Maka lihati perlengkapannya. Mayang, pinang, banyak macam-macam. Baju nyiur dikubuyakan berdua biji ke kepala. Coba jika dibuat dalam cirat, Anda ke es, sirup cap mandal, tengah hari minumnya. Luar biasa. Intalo yang harusnya didadar kesan makan pagi, dijajak. Di mana ada Islaminya? Kada ada Islaminya, jurlun bu kada ada we. Kadang-kadang nang laki latah jua pulang. Kada zaman digital, bini mandi-mandi tapi di dada, maka sedikit nak taulur tapinya. Di kamera oleh nang laki nah. Banyak tuntung di kamera oleh nang laki, dibaginya ke grup. Maka orangnya dalam grup tuh 300-an terkumpul. Menikmati dan melihati apa? Aurat nang bini. Melihati aurat. Dilihati berdosa, kada dilihati barang baik. Jadi jangan dipancing-pancing. Jangan dipancing-pancing. Jangan dibuka sesuatu nak kayak itu tuh. Oh bagus benar buah jalan biar dibetakun. Apalagi maka jadi sidin betakun yang lainnya, ulun jawab juga nak ada peninggalan kita. Hari ini ada satu peninggalan jahiliyah yang tenar menjadi kehidupan umat Islam salah satu ibadah besar.
Satu ibadah besar. Jemaah sekalian, ini jadi ulun tuh tertarik pada saat apa? Menyampaikan 3 generasi. Ini generasi-generasi bersih. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyampaikan Allah itu murka kepada manusia 3 macam yang Allah murkai. Yang pertama, mulhidun bil haram wa mubtaghin bil Islam sunnatal jahiliyah, berbuat pelanggaran di tanah haram, baik tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, pelanggaran akidah, pelanggaran syariat. Karena mulai di benua melanggar, Pak. Mulai di benua melanggar, datang ke sana ya pelanggaran. Hendak tulak umrah haji habis-habisan keliling. Ziarah ke sana ke sini, maka ziarahnya tidak syar'i. Maaf perlu ingin sampaikan. Kalau syar'i, ayo ziarah kubur itu kan sunnah. Tapi kata Nabi, gunanya ziarah kubur itu hanya 3: melembutkan hati yang keras, menderaikan air mata, mengingatkan mati. Jangan lebih daripada itu. Tapi nak hendak naik haji ini ziarah, laporan Datuk, ini kami lagi seminggu tuh lah. Doakanlah mudahan perjalanan kami selamat sampai bulik. Karena ulun ziarah pulang ke sini, siapa gerang dari pendiri di dalam? Orang yang pantas kita doakan, kita ajak untuk mendoakan kita. Oh, itu kan sidin hidup di dalam kubur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah, memahami ayat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah mendapat rezeki. Jangan pernah dibayangkan kayak hidup kita 3 kali sehari makan. Itu hidup di sisi Allah taala, hanya Allah yang mengerti kehidupannya. Pada saat kita membayangkan kehidupan orang di kubur itu seperti kehidupan dunia, maka akan terus berada pada kesalahan yang berkepanjangan. Ya, pada satu saat seorang ziarah ke kubur Nabi, ujar ceritanya, kita digiring dengan cerita itu. Di sebelah kanan Nabi itu ada lubang, di hingga kubur ada lubang. Ulun rasanya kada ragu Pak cerita itu. Dustanya. Diulurnya tangannya di lubang itu, maka Nabi dari dalam kubur menangkap tangannya. Pak, nah mendengar geleng-geleng kepala, Masya Allah, dustanya luar biasa, dustanya. Jadi mari kita mengadakan pencerahan dalam agama kita, mengadakan pembaharuan dalam iman kita. Artinya iman yang mulai kabur, jadidu iman aku, perbaharui iman kalian, memberikan pencerahan tentang cara ibadah yang benar. Dan itulah maksud dan tujuan kita untuk melakukan segala amal ibadah yang kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman penutup, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal." Katakan, hai Muhammad, tahukah siapa yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya. Mereka yang melakukan amal yang sesat, amal yang tidak pernah dijadikan amal ibadah oleh pendahulu-pendahulu kita, Nabi dan sahabat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi nang mengamalkan, membedahkan itu amal yang paling baik. Ini ujar Allah Ta'ala nang rugi orang beribadah. Oh, ini amalnya baik benar luar biasa. Padahal amal itu kada pernah dikenal oleh orang-orang 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'at tabi'in. Banyak ya lagi pengen anak-anak dijelaskan, tapi waktu kita sampai sudah. Lawan kajian kita tuh itu bang, ukurannya 30 sampai 45 menit. Namun tengah 2 jam mengut-ngutan aja lagi, nah itu mengantuk kadang-kadang. Tapi apabila 30 menit sudah, 40 menit sudah cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.